Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin wa ruddana wal muslimina ila dinika radan jamila ya akramal akramin. Alhamdulillah, pagi ini 1 November 2021 kita bersama Tafsir Al-Munir halaqah yang kelima, serial yang kelima, surah Al-Bayyinah, serial yang kelima surah Al-Bayyinah. Kita masih membicarakan ayat 1 hingga 5, belum habis kemarin ya. Di sini pengarang mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Katanya di sini, kemudian Allah menjelaskan pula tentang maksud Al-Bayyinah. Surahnya surah Al-Bayyinah namanya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Apa itu yang dikatakan bayyinah? Halaman 338 ya, edisi Malaysia. Dan halaman 620 edisi Indonesia. Kemudian Allah menjelaskan pula tentang maksud Al-Bayyinah yang membawa nama surah Al-Bayyinah. Firman Allah, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Bayyinah itu Rasul. Bayyinah itu Rasulullah. Bayyinah itu Rasul sendiri ya. Rasul yang membawa kutub, yang membawa kitab. Rasulun minallahi yatlu suhufan, yaitu Muhammad SAW yang akan membacakan suhuf, yaitu Rasulullah SAW yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Di dalam lembar, yaitu Quran maksudnya, itu di dalamnya terdapat kitab-kitab yang berharga. Apa maksud di sini? Katanya Al-Bayyinah yang dimaksudkan ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan sebagai rahmat kepada sekalian alam, rahmatan lil alamin. Muhammad telah mengajar mereka tentang segala yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Muhammad membawa Al-Qur'an. Berarti kita mesti belajar Al-Qur'an ya. Yang bersih dari segala kekarutan dan pembohongan, perkara-perkara yang subhat dan kekufuran, kesamaran dan penyelewengan. Qur'annya isinya betul, lurus, jernih, bersih. Tidak ada di sana penyelewengan. Berlainan dengan kitab sebelum Al-Quran. Bahkan Al-Quran di bawah itu adalah kitab yang benar, menjelaskan perkara yang subhat di kalangan ahlul kitab, perkara yang samar-samar dalam kalangan ahlul kitab ada dalam Quran solusinya. Dan orang musyrikin dalam perkara agama, demikian juga pandangan musyrikin yang kacau tentang agama. Dalam Quran terdapat ayat-ayat dan hukum hakam yang benar-benar penuh hikmah tanpa sebarang penyelewengan dan dari kebenaran. Al-Quran adalah kitab pembimbing, petunjuk, pemulih dan hikmah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fussilat, kemarin sudah dibacakan juga ya, surah Fussilat. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Kitab suci Al-Quran ini bersih dari kebatilan pada setiap masa. Tidak ada yang tak betul isinya, tidak ada yang diubah. Diturunkan dari sisi Tuhan Allah yang hakim, yang hamid, maha bijaksana dan maha terpuji. Mana ada yang tak betul ya? Karena Allah itu hakim, Allah itu hamid. Mestilah semua isi kandungan Al-Quran itu baik belaka.
Ada juga lagi dalam surah Kahfi, kemarin sudah disebut. Ada juga dalam surah Abasa, ayat yang menguatkan. Abasa ayat 13 sampai 16, Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Apa maksudnya katanya? Maksudnya janganlah kamu berduka cita wahai Muhammad terhadap ahli kitab. Ini macam tasliyah, kata-kata kesabaran kepada Rasulullah. Jangan terlalu sedih memikirkan ahli kitab itu. Perpecahan dan perselisihan mereka bukanlah karena kekeliruan yang ada pada mereka. Sebaliknya perpecahan tersebut berlaku selepas jelas ternyata kebenaran dan kesahihan serta kedatangan petunjuk yang memandu ke arah kebenaran dengan bukti yang jelas. Jadi mereka berselisih karena degil sebenarnya, bukan karena tidak jelas. Datangnya pembimbing ke jalan yang agama yang benar dan keterangan yang jelas yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda datang membawa bersama Al-Quran sama seperti sifat dan watak yang termaktub di dalam kitab mereka. Apa yang termaktub dalam kitab mereka tentang Muhammad, itulah dia Muhammad. Apabila Allah mengutuskan Muhammad, mereka berpecah belah dalam agama. Ternyata begitulah ya. Sebelum datang Muhammad, ketibaan Muhammad sangat ditunggu. Bila Rasulullah SAW sudah lahir, mereka bertelingkah berselisih. Ada antara mereka yang beriman menyokong Rasulullah SAW. Mereka sepatutnya berada di atas jalan istiqamah menurut agama Allah. Memang ada warning dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran katanya apa di sana? Kalian janganlah seperti mereka yang berpecah belah dan berselisih setelah mereka didatangi berbagai keterangan yang jelas. Mereka lah yang menimpa azab yang ngeri. Sudah ada warning di sana bahwa memang sifat orang ahli kitab itu seperti yang dikatakan tadi, sebelum datang Rasulullah mereka menunggu kedatangan Rasulullah. Tetapi ternyata setelah Rasulullah datang, subhanallah, mereka berpaling tadah, kata orang Melayu. Ayat 105 surah Ali Imran, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Halaman 63 surah Ali Imran ayat 105. Kalian jangan seperti mereka yang berpecah belah dan berselisih setelah mereka didatangi keterangan yang jelas, yaitu Rasulullah yang membawa Quran. Sebelum Rasulullah datang mereka tidak bertelingkah. Tapi setelah datang, datanglah masalah mereka itu. Mereka lah yang menempah azab yang ngeri. Teringat lagi sejarah ya, waktu Rasulullah baru-baru hijrah ke Madinah. Subhanallah, dalam kisah hijrah baginda kita masih memperingati kelahiran Rasulullah SAW ya. Rasulullah sampailah di Madinah, pendek ceritanya. Sampai di sana, datanglah tokoh-tokoh ahli kitab menjumpai Rasulullah. Tokoh yang terunggul berjumpa Rasulullah, dilihat muka Rasulullah, ditengok akhlaknya, ada di antara mereka yang beriman. Subhanallah. Kemudian berdialog terus dengan Rasulullah. Tokoh Yahudi ini, tokoh ahli kitab Yahudi ini menyatakan kepada Rasulullah, sifat orang Yahudi ini susah dihadapi. Coba kita tes nanti, kata tokoh ini, namanya Abdullah bin Salam namanya ya. Lalu setelah Abdullah bin Salam ini, tokoh Yahudi ini bersyahadat mengimani Rasulullah, masuklah rombongan Yahudi. Abdullah bin Salam tidak memperlihatkan dirinya, katalah bersembunyi. Lalu Rasulullah menanya rombongan Yahudi yang datang, kamu kenal enggak Abdullah bin Salam? Oh, itu orang baik di kalangan kami. Orang yang kami dulukan selangkah ditinggikan seranting, orang yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami ikut tunjuk ajarnya. Mereka menyanjung dan memuji setinggi langit. Lantas
Abdullah bin Salam keluar dari persembunyiannya. Ini saya Abdullah bin Salam. Saya sudah bersyahadat. Sudah mengimani kedatangan Muhammad. Sudah mengakui kerasulannya. Masih di tempat yang sama, masih dalam suasana yang sama, mereka membohongi Abdullah bin Salam. Oh ini bukan ini, katanya ini pembohong ini penipu ini. Kami tak suka orang ini. Tadi disanjungnya. Ini terjadi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, subhanallah. Inilah yang dicela di sini, kamu jangan seperti mereka yang berpecah belah setelah Rasulullah datang, katanya. Mereka itu sebenarnya menempuh azab yang pedih. Ada juga peringatan dalam surah Al-Anfal, katanya apa? Setelah ada bukti yang nyata, maka terserahlah bagi manusia sama ada ingin memilih jalan yang tak baik atau jalan yang baik. Surah Al-Anfal ayat 42. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man an bayyinah. Wa yahya man hayya an bayyinah. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Liyahlika man halaka an bayyinah. Setelah keterangan jelas, setelah Muhammad sudah diutus, sudah muncul, sudah sampai di Madinah, sudah jelas sama mereka itulah Muhammad yang tunggu-tunggu. Sekarang terserahlah kata Quran. Kalau orang itu tidak mau beriman, berarti orang itu menempah kebinasaan. Kalau orang itu mau beriman, berarti orang itu memilih kehidupan yang selesa. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Setelah adanya bukti yang nyata, maka terserahlah bagi manusia sama ada ingin memilih jalan kebinasaan kalau dia tidak mengimani Rasulullah, atau ingin memilih jalan hidup yang selesa kalau mereka patuh dan akur kepada Rasulullah SAW. Wa innallaha lasami'un alim. Justru Allah sangat mendengar, maha mengetahui. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Itulah diantara warning yang disampaikan di sini. Terdapat juga hadis dinyatakan dalam kitab Tafsir Al-Munir oleh Prof. Wahbah Zuhaili rahimahullah, katanya innal yahuda, ini hadis ini sangat menakutkan ya. Innal yahuda ikhtalafu ala 71 firqah wa innan nasara ikhtalafu ala 72 firqah wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Hadis ini sangat menakutkan, merisaukan. Apa maksud hadis ini? Kata Rasulullah, dinukil daripada tafsir Ibnu Katsir ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum Yahudi bercerai-berai kepada 71 puak. Kaum Nasrani berpecah belah kepada 72 puak. Malah katanya umat Islam akan bercerai-berai kepada 73. 71, 72, 73. Orang Yahudi akan terbagi kepada 71 puak. Orang Nasrani 72, katanya orang Islam 73. Semua mereka adalah dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Selain hanya satu puak saja. Lalu sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah gerangan mereka yang selamat itu? Jelas baginda, mereka yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya ya. Yang dikatakan oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan teruskan lagi halaman 340 bismillah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'uhu. Astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'uhu. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna
وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا كريم. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم احفظنا من كل مكروه. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اكتب لنا كل الخير في الحال والمآل يا مجيب السائلين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.